Shalom, berjumpa lagi dalam Midweek Worship pada hari ini. Mari kita akan memuji dan menyembah Tuhan, meninggikan dan mengagungkan Dia.
kami boleh merasakan penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan sepanjang tahun yang lalu. Biarlah Tuhan, kami boleh melangkah memasuki tahun yang baru ini bersama dengan Tuhan Yesus yang selalu menyertai kehidupan kami. Kami percaya bahwa di tahun ini kami juga akan memperoleh kebaikan dari Tuhan, kemenangan-kemenangan di dalam setiap perjalanan hidup kami. Biarlah Tuhan, Kau yang akan memimpin kami senantiasa lewat firman-Mu. Juga pada saat sore ini di Midweek Worship, kami boleh mendapatkan kembali kekuatan lewat firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah setiap Midweek Worship Community yang mendengarkannya pada saat ini juga boleh mendapatkan kekuatan yang baru dan keteguhan iman Tuhan Yesus, sehingga kami boleh melangkah di tahun yang baru ini bersama dengan Tuhan Yesus. Biar kami boleh menaruh harapan kami sepenuhnya dalam tangan Tuhan, lebih mengandalkan Tuhan lagi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Timotius from Papua. God with us. Rohmu bekerja saat ku memujimu. Kau berkata di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang ke saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan.
selamat bertemu kembali di Midweek Worship Community. Kami dari Gebisma TR Sorong yang akan menyampaikan kebenaran firman. Tapi sebelum kita mendengar kebenaran firman, kita akan tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, puji syukur untuk setiap pertemuan yang indah pada saat ini, sehingga kami boleh bertemu dengan keluarga saudara kami yang hari ini ada dalam komunitas ini. Kami yakin dan percaya bila Engkau hari ini akan memberikan berkat firman-Mu, sehingga kami akan mengerti, memahami, dan kami diberi kemampuan untuk melakukan. Biarlah jamahan-Mu juga akan menjamah setiap kami yang mendengarkan, bahkan hamba sendiri yang akan menyampaikan firman. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami yakin dan percaya, biarlah apa yang hari ini kami dengar, akan membuat setiap kami mengalami perubahan, mengalami sesuatu yang akan membuat kami semakin mengerti, sebagaimana kami adalah pengikut-pengikut Kristus yang hari ini masih ada untuk terus Kau percayakan di dalam setiap apa yang Kau anugerahkan buat kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, mari kita semua yang percaya kebenaran firman memberi berkat buat kita katakan sama-sama haleluya, amin. Pada kesempatan ini kita akan belajar firman Tuhan dan kita akan beri judul jangan memiliki hati yang bengkok. Dan sebelumnya kita akan buka bersama-sama di dalam Filipi 2 ayat 15. Firman Tuhan berkata, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Firman Tuhan ini disampaikan Rasul Paulus kepada jemaatnya di Filipi. Demikian juga kalau kita aplikasikan ke dalam masa-masa sekarang, di mana ini adalah masa-masa milenial atau istilah anak muda dengan istilah zaman now, kita melihat di generasi ini kita banyak menghadapi berbagai cobaan dan godaan. Dan pasti di mana cobaan dan godaan itu banyak membuat kita mengalami kejatuhan, baik itu secara jasmani maupun secara rohani. Dan masa di mana hari ini kita bisa melihat umat banyak mengalami yang di mana hedonisme menguasai pada diri setiap kita. Lebih banyak kita dikuasai dengan keinginan kita sendiri dalam keegoisan yang begitu mencengkeram. Dan kita melihat kasih yang sudah mulai tawar, korupsi merajalela di mana-mana. Nepotisme menjadi budaya. Dan banyak ketidakpastian dan bahkan membingungkan kita. Bahkan kalau kita mau melihat kekasih-kekasih Tuhan, di mana tanda akhir zaman di 2 Timotius 3 ayat 1-7 saat ini sudah terjadi. Inilah bagaimana kita melihat hal-hal yang kita hari ini saksikan, yang melanda begitu kuat, arus yang hari ini kita katakan sebagai arus yang membuat generasi ini bengkok. Inilah yang membuat hal-hal keprihatinan buat setiap kita sebagai anak-anak Tuhan. Pengaruh dari lingkungan, bujukan teman, bahkan tekanan-tekanan ekonomi dan situasional yang ada karena pengaruh medsos. Banyak sekali anak-anak Tuhan yang terhanyut di dalamnya dan tenggelam tanpa disadari. Dan inilah yang menjadi bagian yang dimana dikatakan tadi dalam firman kebenaran dalam Filipi 2 ayat 15. Generasi yang bengkok hatinya. Dan bagaimana pada saat ini langkah apa yang harus kita lakukan agar kita tetap lurus hati dan tetap menjadi generasi yang dicintai dan dinantikan Tuhan. Kita akan belajar hal bagaimana pertama yang harus kita lakukan adalah memiliki komitmen yang kuat tanpa kompromi untuk bisa berpegang pada prinsip kebenaran ilahi. Kata komitmen adalah satu hal, janji yang harus kita lakukan tanpa melihat keadaan apapun, tanpa ada pengaruh apapun. Inilah yang pertama agar kita hari ini tidak memiliki hati yang bengkok. Di mana saat ini kita harus tetap memegang pada prinsip kebenaran ilahi itu. Bagaimana dalam kitab 1 Raja-Raja 8 ayat 61 berkata apa? Dan hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan Allah kita dengan sepenuh hatimu dan dengan hidup menurut segala ketetapannya, dengan tetap mengikuti segala perintahnya seperti pada hari ini. Kekasih-kekasih Tuhan dimanapun berada,
Firman Tuhan dengan jelas mengajak kita untuk terus berpaut kepada Tuhan dengan sepenuh hati, bukan setengah. Bukan karena mood hati kita yang mungkin saat ini kita mau datang kepada Tuhan, mungkin besok tidak lagi datang kepada Tuhan, tetapi dengan sepenuh hati. Bahkan tidak hanya sepenuh hati, Tuhan perintahkan untuk terus menuruti segala ketetapannya, bahkan mengikuti segala perintahnya. Inilah komitmen yang harus kita pegang, sehingga kita yakin dan percaya. Apabila komitmen ini kita pegang, kita terpaut terus dengan Tuhan, maka ini adalah kunci yang kuat sehingga kita tidak akan pernah terhanyut, terpengaruh oleh arus duniawi yang hari ini banyak menyeret kita untuk menjauh daripada Tuhan. Yang kedua, kita harus mengandalkan hidup kita 100% kepada Tuhan. Menggantungkan hidup kita 100% kepada Tuhan. Bukan menggantungkan hidup kita pada keadaan. Bukan menggantungkan hidup kita pada sesuatu hal yang di dunia. Karena di dunia ini adalah sifatnya sementara. Firman Tuhan dalam Filipi 2 ayat 12-13 berkata, "Hei saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya." Jadi saat ini, sebagaimana firman dalam Filipi 2 ayat 12-13, kita harus benar-benar bersandar penuh kepada Tuhan. Harus penuh dengan kerelaan. Walaupun apapun yang terjadi di situasi pandemik ini, di COVID-19 ini, begitu membuat kita terpressure, terdistrak oleh karena sesuatu hal yang hari ini kita hadapi menjadi sesuatu yang seolah mundur. Semuanya tertunda, semuanya harus menunggu. Tapi firman Tuhan di Filipi 2 ayat 12-13 tadi, Tuhan berkata, jangan takut, jangan gentar. Mari kita menghadapi situasi yang ada pada saat ini dengan benar-benar mengandalkan akan Tuhan. Jangan kita mengandalkan logika kita, mengandalkan mungkin sesuatu yang hanya di mana kita, karena situasi yang ada ini, kita mendengar kabar dari sana, dari sini. Tapi tetap terus melihat, fokuskan hatimu hanya kepada Tuhan dan kebenaran firman-Nya. Inilah yang penting buat kita semua. Di mana yang kedua ini, mari kita terapkan dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita dikuasai oleh kegalauan, kekhawatiran, hal yang membuat kita akhirnya akan merasa kita kalah dan kita tidak berdaya. Inilah yang membuat hati kita kadang akan bengkok, membuat hati kita akan mengalami hati yang menyimpang. Mari kita semua saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan terus percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita sampai jatuh tergeletak. Pasti tangan Tuhan yang kuat akan menopang kita. Dan yang ketiga, kita melihat hal di mana setiap komitmen-komitmen yang ada yang kita tadi sudah kerjakan, tetaplah layani Tuhan, baik secara pribadi maupun secara kolektif. Baik itu di gereja, di persekutuan, maupun di mana kita hari berada sebagai hamba-hamba Tuhan. Tetap layani. Dan pelayanan tidak harus ada di gereja, di tempat banyak orang melihat. Pelayanan bisa kita kerjakan dengan berbagai macam cara. Kita bisa meminta hikmat daripada Tuhan. Hari ini banyak orang yang membutuhkan motivasi untuk kita berikan semangat. Banyak orang yang hari ini membutuhkan satu hal uluran tangan yang tidak harus merupakan finansial, tetapi adalah perhatian, cinta dan kasih. Bahkan dengan dukungan doa, itu akan membuat moral mereka meningkat. Ini yang harus kita kerjakan. Melayani Tuhan, baik secara pribadi maupun secara kolektif, harus seimbang. Tidak hanya sekedar kita melayani banyak secara kolektif di gereja dan di persekutuan, tapi kita kekurangan untuk melayani secara pribadi dan Tuhan. Itu juga saat ini kekasih-kasih Tuhan. Kita harus mengingat bahwa setiap dari hidup kita butuh tuntunan, atau yang seringkali kita dengar dengan tiang awan, tiang api, di mana di siang dan malam kita butuh Tuhan. Maka daripada itu kita harus menjalin relation yang kuat, kita harus menjalin satu hubungan yang karib dengan Tuhan. Maka di situ Tuhan pasti akan menyatakan tuntunannya. Dan kalau kita melihat di dalam Yohanes 12 ayat 26 berkata apa? Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa.
Jadi ini penting buat kita. Kuncinya, tetaplah melayani. Maka di ayat yang terakhir dikatakan, ia akan dihormati Bapa. Dihormati Bapa, tentu kita yakin. Kita pun kalau dihormati oleh pemerintah, dihormati oleh mungkin petinggi kita presiden, pasti akan diberikan dengan fasilitas. Kita akan lebih diperhatikan. Demikian juga kalau saat ini, kita tetap ada sebagaimana kita tetap melayani dalam keadaan yang hari ini, banyak hal, tetapi kita tetap setia dengan tekun. Tuhan akan menghormati kita, berarti semua kebutuhan kita. Semua hal yang hari ini mungkin tidak pernah kita perkatakan, tidak pernah kita pikirkan, bahkan timbul di hati kita, Tuhan akan nyatakan. Inilah hal kunci yang ketiga yang kita tangkap menjadi satu hal agar hati kita tetap lurus di situasi generasi yang bengkok ini. Kekasih-kekasih Tuhan, sebelum kita menutup firman Tuhan, maka kita yakin dan percaya kita akan berdiri sebagai generasi-generasi yang kuat, yang taat, yang takut kepada Tuhan. Bukan menjadi generasi yang bengkok. Generasi yang membuat orang akan melihat bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang murah. Tapi pertahankan atas setiap identitasmu bahwa kita adalah pengikut Kristus dan anak Tuhan yang diberi kekuatan ekstra untuk lebih dari pemenang. Mari kita percaya. Jalanilah hidup kita dengan lurus. Dan jalanilah dengan kerelaan hati, dengan tetap mengucap syukur. Pasti Tuhan akan terus menyertai kita dan terus bersama dengan kita. Inilah kebenaran firman yang kita telah dengar. Tetap miliki hati yang lurus, jangan bengkok. Tetap komitmen, tetap percaya, dan tetap melayani Tuhan. Kira-kiranya kebenaran firman ini akan memberi kita kekuatan. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur. Hari ini kami diperhadapkan dengan berbagai hal tantangan dan cobaan. Tetapi Engkau mengajarkan setiap kami untuk kami tetap berdiri, tidak beraib, tidak bernoda. Sebagai anak-anak Allah yang ada menjadi terang di antara manusia yang lain ada di dunia. Kami sungguh bersyukur apabila kesempatan dengan kebenaran firman yang singkat ini, kami boleh sadar, kami boleh mengerti banyak hal di setiap kekurangan dan ketidakmampuan kami. Tetapi waktu kami memberi diri kepada-Mu Tuhan, kami tetap yakin dan percaya Engkau akan terus bersama dengan kami. Karena kami andalkan Engkau dan kami mau tetap setia kepada Engkau. Diberkatilah sekiranya setiap saudara keluarga kami dimanapun mereka berada yang mendengarkan firman ini. Dan bila kami tetap bisa berdiri sebagai anak-anak Tuhan yang mengasihi dan yang Kau nanti-nantikan dan Kau tunggu nanti kami dalam kekekalan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, mari setiap kita yang sudah diberkati dalam kebenaran firman, kita katakan sama-sama, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.